Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai saham perbankan Big Banks untuk minggu ini, periode 11 sampai 15 November 2024. Jadi opini saham ini saya akan bahas dari segi teknikal. Saya sharekan dulu grafiknya atau chartnya. Eh, untuk yang pertama yang saya bahas setelah untuk saham BCA atau BBCA. Jadi kalau kita perhatikan di sini, BBCA terakhir dia sudah jebol atau turun ya, breakdown di bawahnya 10.200. Jadi saya ada cut loss juga untuk BBCA ya. Jadi pada dasarnya memang sebelumnya BBCA ini tertahan cukup kuat di 10.200. Tetapi akhir-akhir ini eh, mulai Kamis sudah terlihat dia gagal, dia jebol turun di bawah 10.200. Dan saat ini untuk BCA dia sedang menguji level MA 200-nya, yaitu di area sekitar 10.000 ya di sini ya. Kalau kita lihat angkanya MA 200-nya ini di angka 9986 ya. Jadi apakah bakalan turun di bawah 10.000? Ini kalau kita perhatikan ya masih memang masih turun. Kalau dia turun banyak 10.000 maka dia akan menguji lagi level garis-garis yang sudah saya berikan di sini 9.800. Kemungkinan besar kalau dia turunnya masih parah, ini BCA bisa turun sampai 9325 atau sampai 9175. Kemudian dia berusaha rebound ya. Jadi untuk yang pegang BCA kalau trading ya kurangi posisinya. Kalau untuk investasi ya lebih baik mungkin kurangi dulu ya. Karena kalau kita perhatikan kalau dia gagal bertahan di atas 10.200 untuk BCA, maka ada kemungkinan dia akan testing eh, areanya lumayan jauh ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di sini dia naik ke atas 10.200 sampai 10.400, kemudian dia turunnya lumayan dalam sampai ini low-nya sampai kalau kita perhatikan di sini low-nya sampai 8775 ya. Memang sih saham BCA ini adalah saham yang bagus dan juga laporan keuangan terakhir juga bagus juga ya, defensif juga. Walaupun ada berita sebelumnya dia ada kredit macet lumayan besar ya oleh perusahaan Sril ya yang sekarang sedang dalam proses pilot ya. Nah, apakah itu akan mengaruhi keuangannya? Harusnya sih nggak seberapa pengaruh ya karena laba bersihnya BCA itu jauh lebih besar ya seperti itu, ya. Jadi harusnya lebih masih bertahan dengan baik ya. Memang kalau kita lihat penurunan saham BCA ini lebih ke asing jualan ya sehingga supply-nya lebih besar daripada demand-nya seperti itu ya. Apalagi kalau kita perhatikan tekanan mata uang rupiah juga uh, terhadap dolar dia juga naik ya seperti itu ya. Makanya secara nggak langsung ya memang menekan untuk big bank sini ya. Nah, dan memang kesempatan untuk buy sih, buy on weakness. Tapi kalau kita perhatikan berdasarkan trennya, ini masih belum aman untuk buy. Lebih baik kalau kita mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 10.200 atau kalau kita perhatikan ada dua area yang harus kita perhatikan di sini yaitu sekitar 9.650 sampai 9.800 ya, atau yang paling bawah 9175 sampai 9325. Jadi kita bisa tunggu di sana aja. Kalau dia turun, jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita persen buy. Atau kalau dalam minggu ini dia berhasil rebound mantul ke atas 10.225 kita barusan buy. Saran saya jangan tambah dulu ya karena ini masih cenderung testing EMA 200-nya. Kalau dia turun lagi jebol ke bawah ya maka kemungkinan besar bisa sampai 9.000 sampai 9.300-an ya seperti itu ya, untuk BPCA ya. Habis seperti itu. Nah, berikutnya untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri saya juga ada buy, kemudian dia turun gagal, saya jual, akhirnya terakhir saya jual lagi ya seperti itu ya. Terakhir 6.200 saya cut loss semua kalau dia turun lagi. Nah, untuk Bank Mandiri ini untuk area buy on weakness sudah saya gambarkan ada tiga ya, 7.100, 6.800 dan 6.400. Jadi saat ini masih belum untuk buy. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Jadi kalaupun Anda mau buy untuk Bank Mandiri, Anda tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 6525 high-nya sebelumnya ya. Yang terakhir hari Jumat ya. Tapi kalau dia berhasil naik kita barusan mulai buyback. Tapi kalau dia masih di bawahnya 6.500 untuk Bank Mandiri ini turunnya masih bisa dalam ya. Dia bisa-bisa turun sampai dengan sekitar 5.600 ya. Jadi mungkin ini kalau mau tunggu Bank Mandiri, ini ada dua area yang saya gambarkan ya, 5.600 sampai 5.700-an di sini atau em, areanya kalau kita perhatikan di sini ini area dari area konsolidasi kemudian dia breakout ya. Ini kurang lebih titik breakoutnya sekitar 6.100 sampai 6.200. Jadi kalaupun Anda mau tunggu buy on weakness ya tunggu di sana aja. Kalau dia turun di banyak 6.100 atau 6.200 kita jual dulu. Kemudian kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Menjelang penutupan atau besok paginya. Jadi untuk Bang Mandiri ini lebih baik hindari dulu yang sudah punya pasang stop lossnya. Kalau dia turun lagi di bawah 6.275 jual dulu sebagian. Turun di bawah 6.200 untuk Bang Mandiri jual dulu semuanya. Ya, memang untuk Bank Mandiri secara fundamental masih cukup bagus ya, tapi karena tekanan dari eksternal ya, ini kan kalau kita lihat kan
penjualan asing juga masih lumayan kencang ya. Jadi ada kemungkinan harganya masih tertekan, lebih baik hindari dulu atau kurangi posisi. Ya memang sudah murah ya, sudah mulai murah, tapi kita lihat trennya masih downtrend. Jadi jangan sampai melawan tren ya, walaupun kita suka harga murah ya. Siapapun kalau saya yakin sih suka harga murah ya, tapi jangan melawan tren ya seperti itu, ya. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk BBNI ini masih turun juga. Saya ada spekulasi buyback, tapi dia gagal ya saya jual lagi. Kalaupun Anda mau buy, ini ada saya gambarkan tiga area buy uniqueness ya, 5.200 sampai 5425. Memang saya ada buyback 5250 sampai 5.200, tapi dia gagal, saya turun, saya jual lagi ya seperti itu ya. Jadi ini masih testing 5.000. Kalau maupun Anda mau buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya hanya hari Jumat ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5125 untuk Bank BNI, kita barusan buy. Tapi kalau masih di bawahnya 5125 yang masih testing 5.000, maka kita bisa tunggu area buy on weakness yang sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Anda bisa tunggu di 4.400 sampai 4.750. Jadi penurunannya saham ini masih cukup deras ya, lumayan kencang ya PBNI ya. Karena MA20-nya mengarah ke bawah, ini harga sahamnya sudah di bawahnya MA200-nya juga. Jadi jangan terlalu agresif kalau mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound, mantul ke area mungkin nanti dia testing 4.750 atau 4.400 untuk Bank BNI ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. BBRI memang saya ada spekulasi buyback tapi gagal, saya jual lagi ya. Memang dinamika untuk trading seperti itu ya. Kalau kita buy, eh, gagal ya kita jual dulu ya. Kecuali kalau Anda invest. Tapi saya sudah sebutkan sebelumnya, untuk investor juga sama. Kalau untuk BBRI ini gagal bertahan di atasnya 4680, lebih baik hindari dulu atau jual semuanya. Karena kalau dia masih di bawahnya 4680, itu turunnya bakalan dalam. Dia bisa turun sampai ini kalau kita perhatikan low-nya yang sebelumnya untuk BBRI itu sampai 4090 ya. Jadi ini kalau masih di bawahnya 4680, dia akan turun terus, testing terus ya. Area support berikutnya 4400 saya gambarkan ya kalau ingin tahu ya. Kemudian berikutnya lagi bisa sekitar 4.000 sampai 4.090 ya. Mungkin tunggu di sana aja. Artinya tunggu itu kalau turun jangan langsung buy. Ya, seperti sekarang kan lagi turun ya, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia rebound kita barusan buy. Itu pun kalau kita buy jangan terlalu banyak. Selama masih MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20-nya, berarti downtrendnya masih kuat ya. Apalagi MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi untuk BBRI ini masih cenderung kuat banget downtrendnya. Memang kita perhatikan laporan keuangan terakhir ada sedikit kenaikan labanya, tetapi asing juga masih belum ada eh, isyarat untuk buyback, walaupun net sale-nya masih lanjut, masih cukup kuat ya, walaupun juga melandai, tapi ini masih turun terus. Jadi lebih baik hindari dulu, nanti tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4680 kalau mau mulai buyback ya. Atau kalau kita perhatikan paling cepat ya 4640. Saya sebelumnya sudah tes 4640 mau buyback, tetapi gagal lagi ya hari Jumatnya. Ya udah, besok jual lagi. Memang dinamika trading seperti itu. Ya mungkin ada yang komentar, wah kalau buy sell gitu keenaan brokernya, nanti brokernya dapat komisi dari pembelian dan penjualan kita ya seperti itu. Ya tapi kita jangan, misalnya begini ya. Jadi kalau trading itu eh, sesuai dengan trading plan masing-masing. Jadi bukan karena keseringan trading terus keenaan brokernya ya enggak juga ya. Memang kalau kita bicara mengenai trading itu nggak harus buy sell saham setiap hari. Ya walaupun memang saya kadang-kadang hampir tiap hari saya buy sell, tapi itu pun jumlahnya nggak terlalu banyak ya seperti itu ya. Kalau marketnya masih downtrend, saya cenderungkan buy sedikit, kemudian kalau gagal ya saya jual lagi. Ya. Jadi test the water lah ya. Ibaratnya itu kalau orang mau berenang ya, kita nggak tahu airnya itu dingin atau panas atau aman enggaknya. Paling nggak kita celupkan kakinya dulu. Jangan sampai langsung menyebur uangnya banyak gitu ya. Jadi saya mau walaupun buyback, kalau trennya masih downtrend, saya buy-nya nggak terlalu banyak ya seperti itu. Nah, itu strateginya. Kalau mulai naik, kita barusan tambah lagi atau average up. Yang penting lihat arahnya aja, MA20-nya. Kalau MA20-nya masih mengarah ke bawah, apalagi harganya masih di bawah MA20-nya, ya kita jangan terlalu banyak. Walaupun harganya murah. Karena kalau murah bisa lebih murah lagi kalau trennya masih downtrend. Ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya tuh PNBN, memang PNBN ini beda dengan yang lain-lainnya ya. Jadi ini memang dulunya buku 4 ya, sekarang pakai KBMI. Jadi untuk PNBN ini masih cukup menarik, area subscribe-nya 1805 sampai 1985. Tetapi kalau kita lihat hari Kamis ya, dia testing 1805 kemudian dia rebound. Sebenarnya kalau mau spekulasi buyback, trading size-nya boleh aja 1800 sampai 1985. Nah, tapi jangan terlalu banyak ya. Lebih baik tunggu buy on weakness di area saya kotak di sini. Ini karena dia belum ditembus ke bawah ya. Ini kurang lebih areanya kalau kita ambil dari low-nya di sini 1750.
Jadi kalau mau tunggu ya tunggu 1750 atau 1650 sampai 1665. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau sudah turun nih bayar 1665 untuk PNBN ini jangan buy on weakness lagi karena kemungkinan besar trennya sudah balik arah dan jadi downtrendnya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1665 untuk PNBN ya. Jadi mau buy on weakness boleh tetapi kita lihat kalau dia turun di bawah level tertentu berarti kalau kita bicara mengenai demand dan supply-nya lebih besar daripada demand-nya. Kemungkinan besar harganya akan turun terus dan trennya akan berbalik arah menjadi downtrend ya. Walaupun lebih murah tapi kalau sudah downtrend ya percuma ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS, kalau kita perhatikan BRIS juga masih sideways. BRIS ini kalau masih di bawah 3.000 memang eh, powernya, demandnya itu masih kurang ya. Ya memang sebelumnya sering saya bahas naik ke atas 3.000 boleh buy. Ternyata naik turun terus Pak Sunar ya. Dinamika trading seperti itu. Kalau testing support kadang-kadang sudah naik turun lagi naik turun lagi. Nah kadang-kadang konsolidasi di area supportnya. Nah solusinya kalau misalnya nggak mau terjebak di buy sell ini, kita pakai area trading range berikutnya. Jadi kalau dia breakout naik ke atasnya 3140 kita barusan buy. Atau tunggu aja di bawahnya. Nanti tunggu biomigras ini sudah saya gambarkan 2700 atau 2790. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berjalan penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Memang tuh BRIS ini lumayan kuat ya sideways. Tapi kalau kita lihat ini asing juga jualan, memang dia nggak separah kayak BBCA terakhir ya asing jualan langsung harganya drop tapi ini jangan terlalu agresif lah ya. Ya memang karena kondisinya perbankan masih lesu ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya ini saya bahas ada 6 saham. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya untuk saham-saham yang lainnya untuk minggu ini eh, seperti itu ya untuk minggu tanggal 11 sampai dengan tanggal 4 eh, 11 sampai dengan 15 November 2024 ya seperti biasanya. eh, Sebentar. Izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.